Adil Aditya Zega, Alfanis Zega, Aris Saputra Zega, Ayunda Lara Hura, Chelsea Olivia Zega, Doris Helen Zega, Griselda Trijun Zega, Jesslyn Mayfin Zega, Jason Krishno Zega, Jovan Perlindungan Zega, Jurisman Zega, Kevin Aurelius Zega, Marce Salonika Zega, Martin Saputra Reva, Melvin Nyan Zega, Roy Saputra Zega, Silvanus Deva Febrian Nasir, Yoel Mudahsirius Haifa. Baik, sebagai materi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ekosistem. Menjadi tema kita adalah ekosistem, sedangkan yang menjadi subtema kita adalah menyelami kehidupan di ekosistem. Sebelumnya dulu anak kami, siapa di sini yang tahu apa yang pengertian dari ekosistem? Baik, Bapak akan menjelaskannya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekali lagi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa maksudnya hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Yang dimaksud dengan hubungan timbal balik ini adalah saling berketergantungan, antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya simika yang memiliki hubungan yang baik dengan si gisel. Jadi pasti mereka saling membantu, artinya ada hubungan timbal balik. Kemudian ada pun yang menjadi unsur-unsur penyusun ekosistem. Yang pertama
menjadi unsur-unsur penyusun ekosistem. Yang pertama, organisme, habitat, ketiga faktor abiotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi, organisme. Organisme adalah makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan yang berinteraksi satu sama lain di dalam suatu lingkungan. Jadi, contohnya manusia, hewan saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Kedua, habitat. Habitat adalah tempat di mana organisme hidup dan berkembang biak, termasuk di dalam air dan darat. Ketiga, faktor abiotik adalah komponen non hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, dan kelembaban. Keempat, produsen adalah makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis seperti tumbuhan hijau. Kelima, konsumen. Organisme yang memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Mereka dapat dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Keenam, dekomposer. Organisme yang memecah bahan organik menjadi bahan anorganik seperti bakteri dan jamur. Sampai di sini yang tahu arti dari herbivora. Herbivora. Baik. Apa? Tumbuhan. Ya. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Makhluk hidup pemakan tumbuhan. Sedangkan karnivora adalah makhluk hidup yang memakan daging. Dan omnivora adalah yang memakan tumbuhan dan hewan. Kemudian, apa saja yang menjadi hubungan manusia dengan ekosistem? Ada hubungannya ekosistem dengan manusia. Siapa yang tahu? Baik, hubungan manusia dengan ekosistem adalah sebagai kebutuhan dasar. Ada yang kembali kebutuhan dasar, seperti makan, seperti air, seperti udara bersih, dan sumber daya alam lainnya. Kadang-kala manusia sering memanfaatkan kebutuhan dasar tersebut tanpa menjaganya. Contohnya seperti air minum, sering manusia cemari, sehingga lebih efektif pemanfaatannya. Sehingga yang menjadi efek atau dampak buruk dari pemanfaatan yang tidak efektif ini adalah ekosistem rusak dan tidak bisa dijaga keberlangsungannya untuk generasi mendatang. Baik, setelah mempelajari ekosistem, Bapak akan memberikan satu pertanyaan, yaitu coba sebutkan contoh ekosistem di lingkungan sekitar. Ya, Ika, berdiri.
yang betul. Contohnya tadi hutan hujan tropis itu hutan lebat, jadi memiliki atau menyimpan di dalamnya contohnya hewan, tumbuhan yang saling berketergantungan. Kemudian tadi sungai yang memiliki ekosistem di dalamnya, yaitu ikan-ikan yang tersimpan dalamnya. Baik, demikian pembelajaran kita. Ada yang menjadi pertanyaan? Baik, Bapak akan mengulas kembali yang menjadi tema kita adalah, coba sebutkan, ekosistem. Sedangkan subtema kita adalah menjalani kehidupan di ekosistem. Baik, demikian. Minggu depan Bapak akan kembali menanyakan mengenai ekosistem ini. Jadi silakan belajarnya kembali. Dan untuk siswa yang mau kita dapat. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi maju terbentak. Sebelum kita bernyanyi semua berdiri. Tiga, Baik, seperti itu pembelajaran kita. Selamat pagi.